Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ya kali ini kita akan bahas eksklusif saham Gotoh. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang, kenapa Gotoh ARB gitu ya? Dan sempat ke 50, ARB atau enggak tadi? Pokoknya sempat ke 50, tadi opennya di 50 teman-teman ya. Jadi istilahnya Gotoh ini gocap ya. Dan tiba-tiba gocapnya ya, dari 54 tiba-tiba gocap ya gitu. Padahal di beberapa hari yang lalu Gotoh sempat mau ke 60. Nah, jawabannya adalah ini teman-teman ya, yaitu pemerintah itu sekarang istilahnya itu membeli sebagian saham Gotoh, teman-teman. Tuh ya. Tuh ya, jadi pemerintah membeli saham Gotoh. Nah, untuk apa tujuannya? Apakah untuk investasi? Ya, saya kira sih enggak juga, karena kalau kita lihat ya dari laporan keuangannya si Gotoh guys, ya itu selalu rugi guys ya. Ini untung tuh baru kuartal 1 2026. Tapi sebelumnya tuh rugi terus dan ruginya itu triliunan, teman-teman. Jadi saya kira pemerintah lewat Danantara itu mengakuisisi atau istilahnya membeli saham Gotoh. Itu tujuannya adalah mengontrol guys. Mengontrol. Karena emang tugas pemerintah kan mengontrol, nggak serta-merta cari untung kayak BUMN gitu ya. BUMN tuh sebenarnya BUMN itu tugasnya nggak serta-merta cari untung ya, tapi tujuan utamanya sebenarnya mensejahterakan rakyat gitu loh maksudnya guys. Tapi yang nggak tahu ya di sononya, pokoknya intinya itu BUMN tugasnya itu mensejahterakan rakyat. Nah, baru dia mencari keuntungan kayak gitu. Nah, mungkin pemerintah itu memegang saham ojol kayak gitu ya, untuk istilahnya itu membantu masyarakat kayak gitu. Nah, kalau kita ulik ke belakang ya, potongan driver ojol itu semakin mencekik ya, sampai 20% teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya kenal ojol, coba deh tanyain berapa sih potongan aplikasi gitu ya. Semakin kesini kan semakin besar ya potongannya. Jadi misalnya uang perjalanan 10.000 yang diterima ojol cuma 8.000 atau 7.000 kayak gitu. Nah, pemerintah itu mau istilahnya itu biar aplikator itu nggak sewarna-warna gitu ke ojolnya kayak gitu teman-teman ya, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi di balik hal tersebut ya, jadi ada yang positif, tentu aja ada yang negatif di sebelahnya kayak gitu. Nah, kalau potongan ojol itu rendah ya, potongan ojol rendah, otomatis dia akan berdampak ke perusahaan ojolnya, kan pendapatan mereka kan dari situ kayak gitu teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu guys ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ya, bagi teman semua yang pengen ngikutin pelatihan swing pendek STS nih, kalau kalian misalnya pekerja ya, orang-orang sibuk ya, terus pengen dapat profit di saham dan pengen screening saham sendiri. Nah, teman-teman ngikutin pelatihan swing pendek di tanggal 17 Mei. Ini hanya untuk 10 orang aja. Nah, ini teman-teman akan dapat rumus skrip ya, saham untuk swing, teman-teman. Nah, jadi rumus ini teman-teman bisa pakai ya seumur hidup teman-teman ya. Nanti akan diajarin juga gimana cara pakainya, just gimana cara taking profitnya, gimana cara AVG down-nya, kita akan jelasin semua detail di tanggal 17. Nah, selain teman-teman dapat rumus screening saham ini, teman-teman juga akan dapat bonus-bonusnya nih, terutama yaitu bonus rumus cara menghitung harga wajar. Kita juga akan kasih skripnya dan kita kasih tahu juga gimana cara pakainya teman-teman ya. Jangan sampai kelewat teman-teman ya, lihat video di atas untuk detailnya ya, untuk detail promosinya. Oke ya, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya potongan aplikasi ke ojolnya itu berkurang, otomatis dia akan mengurangi profit. Nah, teman-teman lihat di sini, Gotoh itu profitnya naik, profitnya dari rugi ke untung, Gotoh itu dari rugi ke untung itu karena potongan aplikasinya ditambah. Jadi driver ojolnya itu kecekek gitu ya. Driver ojolnya kecekek karena potongannya itu tinggi. Nah, di sisi yang lain perusahaannya jadi untung. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, kalau potongan aplikasinya itu berkurang lagi kayak yang lama, otomatis Gotoh ini bakal rugi lagi. Bisa dipahami ya di sini. Berarti kalau memang benar ini terjadi ya, potongan potongan driver ojol ini, potongan aplikasi ke driver ojolnya ini berkurang jadi 8%, tadinya 20% jadi 8%, otomatis Gotoh di kuartal berikutnya akan rugi lagi. Nah, makanya ya sahamnya itu turun, investor pada jual. Bisa dipahami ya di sini ya guys, kayak gitu. Oke ya, terus kita lihat nih, siapa sih sebenarnya yang ngejual saham Gotoh nih? Di sini kita udah buka broker summary dari Gotoh, teman-teman. Nah, hari ini yang ngejual saham Gotoh itu adalah BB guys, BBSS, YU, BK. Nah,
yang nampung tuh para retail ya, XL. Nah, ini MG ini ya mungkin bukan retail ya kayak gitu ya, teman-teman. Tapi MG ini emang suka trading saham GoTo sejak dulu, guys. Jadi kalau ke 50 tuh MG biasanya nampung. Dan saya kira nih tadi yang beli saham GoTo di harga 50 tuh MG. Karena waktu di open market tadi si GoTo ini ARB dengan bid 50-nya di sebelah over itu 22.000. Nah, tapi tiba-tiba waktu market open langsung dihajar kanan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi mungkin sama MG itu ya, kita lihat di sini ya, bukan mungkin, emang iya sama MG nih. Karena MG ini AVG-nya 50 ya, bener, berarti dia beli di 50 bread gitu tadi, guys. Jadi MG itu akumulasi di 50. Nah, tapi kan teman-teman jangan ngikutin MG juga ya, karena MG ini duitnya banyak, teman-teman ya, duitnya banyak triliunan kayak gitu ya. Jadi mungkin dia bisa bilang, beli terus hold gitu. Mungkin seperti itu juga bisa. Mau hold 2 bulan, 3 bulan ke depan nggak masalah karena duitnya banyak, is oke. Kayak gitu. Jadi tapi kalau menurutku ya teman-teman ya, si MG ini bener, teman-teman. Bener. Kalau GoTo ini ke harga 50 ya, teman-teman. Itu kalau menurutku, kalau misalnya kalian itu uangnya banyak, guys. Kalau kalian tuh duitnya banyak nih di sini, teman-teman. Nah, nih MG itu dia ngehakak di sini nih. Di pas open market nih di menit ke menit ke 00 sampai menit ke 02. Nah, 2 menit awal nih MG beli di harga 50 nih, teman-teman di sini ya. Nih, 2 gede candle nih. Nah, tapi beneran MG, teman ngikutin MG nggak apa-apa kalau kalian punya uang banyak, guys. Di harga 50, teman-teman ambil aja. Seharusnya itu kalau ditunggu itu akan profit. Ya, kalau di harga 50 itu menurutku, teman-teman. Nah, tapi profitnya kapan kan kita nggak tahu ya, teman-teman ya. Mungkin ke 55-nya kapan gitu, kita kan nggak tahu. Tapi kalau di 50, kalau menurutku ambil aja kalau kalian punya duit nganggur. Nanti dia akan naik lagi. Kenapa alasannya, guys ya? Kenapa GoTo ini dari 50, kalau kalian beli 50 itu akan untung? Kenapa? Alasannya karena kita balik lagi ke pemerintah, guys. Nah, pemerintah itu udah beli saham GoTo, teman-teman. Ya otomatis ini akan dijaga harganya, guys. Kalau misalnya GoTo ini sampai di bawah 50, pasti ada yang pakai rompi oren. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, ini Danantara masuk ke GoTo itu pasti ada orang atau pemimpin petingginya sana yang istilahnya itu menyarankan gitu ya, kayak gitu. Dan dia beli saham GoTo bread gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sampai jebol 50 gitu ya, mungkin sampai ke 30, 20, otomatis ada yang pakai rompi oren. Dan saya kira ini nggak akan dibiarkan, teman-teman. Nggak akan dibiarkan jebol 50. Saya kira kalau udah seperti ini 50 tuh mentok. Jadi kalau GoTo ke 50, kalau menurutku malah bisa beli, guys. Kayak gitu. Nah, target jualnya ya nggak usah tinggi-tinggi lah kayak gitu ya. Mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya, bisa ke 55, 56 gitu, udah oke banget ya. Cuannya udah 10%. Udah oke banget, teman-teman ya, kalau menurutku, guys. Nah, jadi gimana nih bagi teman semua yang nyangkut? Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nyangkut nih di harga 60 misalnya, atau di 55, 56 gitu, saran saya AVG down, guys ya. Sebisa mungkin teman-teman punya AVG di bawah 52, 51 atau 50, syukur-syukur. Nah, kalau teman-teman punya AVG di 50, maksimal 53 lah. Kalau kalian punya AVG maksimal 53, seharusnya nanti kedepannya bisa profit, teman-teman, kayak gitu. Syukur-syukur yang belum punya ngambil di 50. Itu mantap sekali. Oke ya, thanks sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.